Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja materi yang pertama yaitu tentang PPN tidak dikenakan, seperti yang sudah kami bahas pada video kami sebelumnya yang bisa teman-teman lihat di YouTube Bapak. Jadi mengenai kenaikan PPN ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN, khususnya dalam program pemulihan ekonomi nasional termasuk pemberian berbagai insentif dalam menanggulangi dampak dari COVID-19. Namun demikian, sejumlah barang dan jasa tertentu tetap diberikan fasilitas bebas PPN maupun tidak dikenakan PPN. Barang dan jasa tertentu yang tetap diberikan fasilitas dari PPN antara lain barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci, air bersih termasuk biaya sambung pasang. Juga biaya beban tetap listrik, jasa konstruksi untuk rumah ibadah, dan juga jasa konstruksi untuk bencana nasional. Sedangkan barang tertentu dan jasa tertentu yang tetap tidak dikenakan dari PPN antara lain barang yang merupakan objek pajak daerah, jasa yang merupakan objek pajak daerah, uang emas batangan untuk kepentingan cadangan, devisa negara, surat berharga, jasa keagamaan, dan juga jasa yang disediakan oleh pemerintah. Barang dan jasa yang tidak dikenai PPN ini pada dasarnya semua barang dan jasa itu merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenai pajak atau pajak pertambahan nilai, kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, atau lebih jelasnya itu juga sudah kami jelaskan pada video kami sebelumnya. Jadi saya hanya sedikit menambahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu PPN tidak dipungut. PPN tidak dipungut merupakan salah satu jenis dari fasilitas di bidang PPN. Fasilitas ini diatur dalam pasal 16B Undang-Undang Nomor 8/1983, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang UU PPN. Fasilitas ini dapat diberikan sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu ataupun seterusnya. Namun, pemberian fasilitas PPN ini, baik PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut, terbatas pada hal-hal yang berikut. Yang pertama, kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di daerah pabean. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak atau BKP tertentu atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP tertentu. Yang ketiga, impor BKP tertentu. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak terwujud tertentu di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang kelima, pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diatur dengan peraturan pemerintah. Secara sederhana, PPN tidak dipungut dapat diartikan sebagai fasilitas yang membuat pemungut PPN tidak perlu melakukan pemungutan atas PPN terutang dari penyerahan barang atau jasa kena pajak. Namun, hal yang perlu digarisbawahi, fasilitas PPN tidak dipungut berbeda dengan PPN dibebaskan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 2 ayat 5 PMK 28/2020, PPN tidak dipungut diberikan atas impor barang tertentu yang diperlukan untuk menangani COVID-19 yang dilakukan oleh instansi atau badan pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu. Selain itu, fasilitas PPN tidak dipungut umumnya juga diberikan untuk penyerahan yang terkait dengan kawasan ekonomi tertentu, seperti kawasan berikat, kawasan bebas, kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET, dan kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE. Fasilitas PPN tidak dipungut juga berlaku untuk impor atau penyerahan alat angkutan tertentu di bidang pertahanan, TNI atau Polri. Fasilitas ini diatur lebih lanjut dalam PP itu sendiri.
kendati tidak dilakukan pemungutan. Pajak masukan berkaitan dengan penyerahan barang atau jasa kena pajak yang mendapat fasilitas tidak dipungut tetap dapat dikreditkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang PPN dibebaskan. PPN dibebaskan merupakan salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah terhadap impor serta penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak JKP yang telah ditentukan. Berbeda dengan fasilitas tidak dipungut, PPN dibebaskan sepenuhnya tidak memiliki tarif. Sementara, untuk fasilitas tidak dipungut, tarif PPN tetap ada, namun tidak ada pemungutan. Dalam Undang-Undang HPP, tidak ada pasal yang secara khusus mengatur pemberian fasilitas PPN dibebaskan. Pasal yang mengatur fasilitas ini digabungkan dengan fasilitas PPN tidak dipungut. Aturan yang dimaksud ini tertera dalam pasal 16B Undang-Undang HPP. Dalam pasal 16B Undang-Undang HPP disebutkan bahwa pajak terutang dapat tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Pemberian fasilitas ini dapat dilakukan baik untuk sementara waktu maupun seterusnya. Untuk kegiatan-kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. Yang kedua, penyerahan BKP atau JKP tertentu. Yang ketiga, impor BKP tertentu. Keempat, pemanfaatan JKP tertentu di luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kelima, pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya, perbedaan antara fasilitas PPN dibebaskan dengan tidak dipungut PPN terletak pada pengkreditan pengkreditan pajak masukan. Ini tertera dalam pasal 16B ayat 2 dan 3 yang intinya menyebutkan bahwa impor dan penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan tidak dapat dikreditkan. Sementara impor dan penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN, pajak masukannya dapat dikreditkan. Aturan teknis pelaksanaan pemberian fasilitas PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut nantinya akan diatur melalui peraturan pemerintah atau PP sesuai yang disebutkan dalam pasal 16B ayat 1 Undang-Undang HPP. Tujuan pemberian fasilitas PPN dibebaskan ini berdasarkan pasal 16B ayat 1A Undang-Undang HPP. Pemberian fasilitas PPN dibebaskan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional. Yang kedua, menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya. Yang ketiga, mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional. Yang keempat, meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan mewujudkan tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga relatif terjangkau masyarakat. Yang kelima, mendorong pembangunan tempat ibadah. Keenam, menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri. Yang ketujuh, mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi BKP tertentu yang dibebaskan dari pungutan bea masuk. Yang kedelapan, membantu tersedia BKP atau JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana non-alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Yang sembilan, menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di dalam daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai. Yang terakhir, mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional. Poin yang terakhir inilah yang dikatakan pemerintah mengandung beberapa barang kebutuhan pokok serta jasa yang tergolong strategis. Sebelumnya, barang dan jasa yang dimaksud kategori barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas tidak dikenakan PPN. Selanjutnya, materi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 011/2008 Pasal 1 yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah adalah pajak pertambahan nilai terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2008. Pada dasarnya, peraturan ini bersifat sementara, artinya tidak dapat masa berlaku atas peraturan tersebut. Faktur pajak masukannya bagi yang menerbitkan faktur pajak dapat dikreditkan, tapi bagi yang menerima tidak dapat diterbitkan karena PPN-nya tersebut tidak dibayar. Selanjutnya, contoh-contoh PPN yang ditanggung pemerintah. Merujuk pada PMK nomor 28/2020, PPN DTP atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah diberikan atas penyerahan barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak diperlukan untuk penanganan COVID-19 oleh instansi badan atau instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu menanggulangi COVID-19. Selain itu, diberikan untuk penanggulangan COVID-19, PPN ditanggung pemerintah juga sempat diberikan pemerintah melalui PMK nomor 29/PMK 011/2011. Kala itu, PPN ditanggung pemerintah diberikan atas penyerahan minyak goreng sawit curah di dalam negeri untuk tahun anggaran 2011. Selain itu, PPN ditanggung pemerintah pasal 6 PMK 21/PMK 010/2021, yaitu PPN yang terutang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2021 atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Penyerahan terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau diterbitkannya surat keterangan lunas dari penjual, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara secara sah atau acara serah terima. Terakhir, pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK 010/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun 2022. Fasilitas yang diterapkan pada transaksi ini penyerahan sampai dengan 5 miliar dengan tarif fasilitas regresif dan berlaku sampai periode penyerahan Januari sampai dengan September 2020. Demikian video presentasi dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton video kami.